Pemirsa, penipuan berkedok minta sumbangan di jalan-jalan yang mengatasnamakan sebuah yayasan bernama Raudlatul Ulum viral di sosial media. Diketahui pelaku penipuan tersebut adalah seorang ibu-ibu asal Jakarta Utara dengan berkeliling di wilayah Kecamatan Merakurak, Tuban, Jawa Timur dengan membawa kardus bertuliskan peduli kasih untuk anak yatim dan duafa, serta amal jariah Yayasan Raudlatul Ulum Mergarejo Krek Tuban. Loh, dapat banyak lo kamu ya. Apa? Kamu dapat banyak lo ya. Loh, ini atas nama pemalsuan Raudlatul Ulum Mergarejo Krek. Namun aksi ibu-ibu yang mengenakan baju dan kerudung merah yang meminta sodako di jalanan mengatasnamakan yayasan itu ternyata diketahui pengurus pimpinan yayasan tersebut. Ini kita tuh nggak pernah minta-minta. Ini pemalsuan, ini kita nggak pernah nyuruh orang minta-minta di jalan. Ini asal kita Pak. Loh, ini dapat banyak lo kamu lo ya. Loh, ini dapatnya lo. Loh. Itu yang punya yayasan saya lo ya. Mengenai hal tersebut, pihak yayasan menegaskan bahwa yayasan yang dipimpinnya tidak pernah meminta amal jariah atau apapun bentuknya di jalan-jalan. Pengurus yayasan tersebut secara kebetulan mendapati seorang ibu-ibu yang memasukkan hasil sumbangan di jalan-jalan dari kardus karton kertas berwarna kuning yang telah ia siapkan. Namun bukannya malu dan mengakui kesalahannya, namun ibu itu malah sibuk memindahkan uang hasil minta-minta di jalanan itu. Mas Eli melihat ada fenomena gitu ya di sosial media, dia itu minta-minta lah sumbangan gitu atas mengatasnamakan yayasan. Tapi ternyata terbukti kalau dia bukan yayasan. Nah, gimana tanggapan Mas Eli? Ya kalau aku pribadi ya, makanya memang aku kalau misalkan mau memberikan sumbangan itu lebih baik langsung kepada orang yang tepat. Ya, jadi kan bisa tepat sasaran, misalkan langsung kita kasih ke anak yatim, apa kita langsung ngasih ke orang duafa. Aku tuh sering banget ke rumah sakit gitu, ada duafa yang sakit, langsung aja aku kasih bantuan itu gitu kan. Atau orang-orang yang terdekat dulu, sekitar kita, rumah kita, tetangga kita gitu yang memang memerlukan bantuan. Karena kalau di jalan tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan. Daripada niat kita sudah baik memberikan sumbangan tapi disalahgunakan, itu sayang banget. Karena memang ada sebagian orang yang bilang gini, yang penting kan kita niatnya, tapi nggak gitu. Caranya juga kita harus pastiin biar benar, tepat sasaran, jadi lebih bermanfaat. Ada tips dan trik dari Mbak Seli mungkin mengenai kayak kita harus nyumbang ke orang yang tepat tuh gimana Mbak Seli? Iya, kalau dari aku, memang aku dari dulu kenapa bukannya nggak percaya sama yayasan, karena ini case seperti ini udah banyak banget dari dulu sering terjadi. Jadi lebih baik kita menyumbangkan ya kan, langsung kepada yang tepat tuh langsung kita datang ke orangnya gitu kan. Misalkan yatim piatu, kita langsung kasih ke yatim piatu, anak-anak yatim piatu itu apa, berupa apa, misalnya berupa makanan, jajanan, alat tulis gitu. Aku juga nggak selalu sering ngasih uang sih gitu kan. Lebih baik memang yang mereka butuhkan tuh apa. Dan misalkan kayak ke orang sakit tuh kita kasih biaya perawatan, obat, jadi nggak ngasih uangnya langsung gitu. Lebih baik dalam bentuk yang mereka butuhkan. Aksi ibu-ibu itu pun mengundang komentar beragam netizen. Ada yang berkomentar bahwa aksi yang dilakukan ibu tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk penipuan dan bisa dilaporkan ke pihak berwajib. Ini kayaknya menimbulkan trust issue di tengah masyarakat ya. Kalau menurut aku sih kayaknya pihak yayasan harus mempertegas lagi biar dicari oknumnya supaya masyarakat juga nggak trust issue. Terus kan kalau memang beneran kan susah ya. Jadi aku rasa yayasan harus lebih tegas lagi aja sih Kak. Sementara itu, ibarat kata pepatah, usaha tak pernah mengkhianati hasil dialami remaja wanita satu ini. 4 kali gagal masuk kampus ternama di Indonesia, wanita ini malah meraih beasiswa kedokteran di Rusia. Yang mana nggak bisa dipenuhi kalau misalnya aku internship di luar negeri. Jadi aku memutuskan untuk mendaftar program internship ini ketika aku memasuki semester tua, which is semester 7 dan semester 8. Lalu mulailah aku mempersiapkan diriku untuk belajar bahasa Jepang, untuk belajar budaya Jepang, untuk belajar apa saja yang perlu diperlukan sebelum pada akhirnya aku wawancara. Singkatnya, aku berangkat ke Jepang bulan Juli tahun 2023 lalu. Dan saat ini aku memasuki bulan ke-6 program internshipku. Jadi insya Allah aku akan pulang nanti bulan Juli.
Ada yang berkomentar, wah berarti nanti kamu jadi dokter di usia 27-28 dong. Belum lagi kalau kamu nanti lanjut spesialis pasti 34-35. Wah, teman-temanmu sudah pada sukses, teman-temanmu sudah pada menikah, sudah pada punya A, B, C, D, kamu masih belajar. Aku sendiri tidak merasa keberatan akan hal tersebut. Seorang konten kreator di TikTok mengunggah momen tak terduga dalam hidupnya yang bikin haru. Bagaimana tidak, setelah 4 kali gagal masuk ke universitas yang diidamkan setiap calon mahasiswa, akhirnya perjuangan wanita itu terbayarkan tuntas dengan satu balasan. Video viral tersebut dibagikan akun TikTok @konataptr belum lama ini. Dalam video berdurasi 22 detik yang diunggah wanita bernama Konata Putri itu, tampak ia sedang melakukan video call dengan orang tuanya sambil merekam dirinya sendiri. Ia ternyata sedang menantikan pengumuman beasiswa kedokteran di negeri Rusia. Karena aku merasa aku tidak sedang berlomba dengan orang lain. I'm happy for you if you have a simple ways, if you have a easy ways, if you have an easy process to get what you want. Tapi aku sama sekali tidak keberatan jika Allah memberikan proses yang harus aku lalui memakan lebih banyak waktu daripada orang lain. I'm totally okay with that. Dan ada juga yang berkomentar, sia-sia dong kuliah keperawatan 4 tahun, ujung-ujungnya kamu kuliah kedokteran yang kayak ngulang dari awal lagi. Aku sendiri tidak merasa bahwa 4 tahun yang aku habiskan untuk berkuliah keperawatan ini sia-sia. Aku mendapatkan banyak sekali hal yang hanya bisa aku dapatkan dengan berkuliah di keperawatan. Aku bisa kasih fondasi di dalam otakku terkait dengan medicine world itu seperti apa. Aku bisa kasih fondasi dalam otakku bagaimana kuliah di bidang kesehatan dan kedokteran itu seperti apa. Aku bisa kasih fondasi di otakku, fondasi mentalku bahwa dunia yang akan aku hadapi itu seperti apa. Video tersebut sontak mengundang komentar dari sejumlah warganet yang ikut bangga dan merasa terharu dengan perjuangan Konata Putri itu. Hubungan rumah tangga Inara Rusli dan Virgon, mantan suaminya, masih menjadi perhatian publik. Kendati keduanya sudah resmi bercerai, namun untuk urusan soal anak, mereka masih terus menjaga hubungan dan komunikasi. Kebebasan yang diberikan Inara kepada mantan suaminya untuk bertemu dengan ketiga buah hati mereka, membuktikan kalau Inara memberi kebebasan ayah bertemu dengan anak-anaknya. Seperti diketahui sebelumnya, pihak Inara Rusli mewanti-wanti agar Virgon menjaga jarak dengan anak-anaknya. Namun keputusan tersebut telah berubah dan Inara mengizinkan anak-anaknya untuk bertemu ayah kandungnya dan begitu pula sebaliknya. Inara menyebut tak memiliki masalah soal hubungan ayah dan anak. Ia kini mengaku tak lagi membatasi pelantun tembang cinta untuk Starla itu untuk menemui anak-anaknya. Kendati demikian, Inara Rusli mengizinkan Virgon menemui ketiga anaknya dengan satu syarat, yakni anak-anak harus selalu dalam pengawasannya. Benarkah demikian?